Dr. Michael McKee hadir di pengadilan secara virtual hari ini untuk pertama kalinya di Ohio. Dia adalah ahli bedah vaskular yang ditangkap seminggu setelah diduga mengemudi berjam-jam ke Ohio. Diduga ia masuk ke rumah mantan istri dan suami barunya, lalu menembak mati keduanya tengah malam. Itulah yang kami pelajari di pengadilan hari ini. Apa berikutnya dalam kasus pembunuhan ganda ini? Kami mengikuti kasus yang dilaporkan Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sidang pengadilan untuk Dr. Michael David McKee hari ini singkat dan kami akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali sejak kejadian itu. Dia dibawa ke Ohio atas tuduhan membunuh mantan istri dan suaminya pada 30 Desember. Kini, McKee muncul dari penjara lewat video untuk sidang dakwaan di Columbus, Ohio, yang hanya berlangsung beberapa menit. Jika McKee itu berdiri, dia tidak menunjukkan emosi apapun dan dia tidak mengatakan apa-apa dari penjara. McKee didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan berat dan 1 tuduhan perampokan berat. Dia juga dituduh memakai peredam suara saat membunuh Spencer dan Monique TP. Saya akan segera memberi info tentang pernyataan pengacara McKee di pengadilan hari ini. Pengacara yang akan membela Dr. Michael McKee adalah Diane Menashe dari Columbus. Jika dia terlihat familiar, mungkin karena sudah beberapa kali tampil di acara ini sebagai ahli hukum untuk kasus yang tidak melibatkannya. Dia juga pernah tampil di acara lain kami di Law and Crime. Dia pengacara yang sangat dihormati dan terkenal di Ohio, juga pernah menangani kasus besar sebelumnya. Dan sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia menangani kasus terkenal di mana seorang dokter dari Ohio dituduh melakukan pembunuhan. Sekarang, kasus lain yang kita bicarakan ini sangat berbeda dari kasus Dr. Michael McKee. Ini adalah foto-foto dari tahun 19, dari saat dia membela. Seorang dokter bernama William Hussell dituduh meresepkan sejumlah besar fentanyl kepada pasien, dan Hussell awalnya didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan. 11 tuduhan dibatalkan sebelum sidang, namun dia tetap menghadapi 14 tuduhan. Pada tahun 22, juri memutuskan Hussell tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan itu. Menashe, ini kasus dan perjuangan yang sangat berbeda yang akan dia hadapi, melibatkan Dr. Michael McKee dan tuduhan yang sekarang dia ajukan. McKee, yang telah kita telusuri masa lalunya selama beberapa minggu, pernah menikah dengan Monique TP. Nama gadisnya Sabaterski, menikah di usia 15 tahun. Tapi itu adalah pernikahan yang berakhir sangat cepat. Kurang dari 2 tahun setelah hari pernikahan mereka bercerai. Mereka sudah berpisah selama berbulan-bulan sebelum kasus itu masuk ke pengadilan pada tahun 17. Dokumen menunjukkan Monique telah meninggalkan McKee lebih dari 6 bulan sebelum mengajukan gugatan cerai. Dia kembali ke Ohio, sementara dia tetap di Virginia untuk residensi bedah. Pengadilan memberikan Monique perceraian karena ketidakcocokan. Keduanya pindah ke Virginia saat mereka menikah karena McKee melanjutkan pendidikannya dengan menjalani residensi di sebuah sekolah kedokteran di Roanoke, Virginia. Dalam perceraian itu, McKee mendapatkan rumah yang mereka tinggali dan Monique melanjutkan hidupnya kembali di Ohio. Saat kami melihat kasus itu, bahkan sebelum McKee ditangkap, kami sudah tahu Monique pernah menikah. Ketika Anda melihat kasus perceraian itu, setidaknya dari berkas-berkas online, semuanya tampak relatif damai. Dan sejauh yang saya lihat tentang bagaimana perceraian bisa terjadi dan seberapa rumit perceraian bisa berlangsung, di atas kertas yang satu ini tampak berjalan cukup cepat dan relatif lancar, sekali lagi sejauh perceraian bisa terjadi. Namun, dokumen hanya bisa menunjukkan sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan. Sekarang, kita tahu bahwa diyakini pernikahan itu sampai batas tertentu. Dari apa yang kami dengar dari polisi, setidaknya berperan dalam apa yang mereka yakini terjadi pada Spencer dan Monique TP. Karena ketika polisi mengadakan konferensi pers, mereka mengatakan bahwa mereka menganggap pembunuhan itu sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Teman-teman, sebentar saja saya ingin bicara jujur. Utang kartu kredit sering dialami banyak orang, meski seharusnya tidak jadi hal biasa dan terasa seperti jebakan. Sponsor hari ini, PDS Debt, membantu melawan utang seperti kartu kredit, pinjaman, atau tagihan medis
dengan solusi yang disesuaikan agar utang cepat lunas. Tak ada skor kredit minimum dan mereka berperingkat A+ dari Better Business Bureau. Utang kartu kredit adalah masalah umum. Banyak orang berusaha keluar darinya. Ini bisa jadi solusinya. Uang dan masa depan Anda ada di tangan Anda. Jangan biarkan sistem menentukan. Bebas dari utang hanya dalam hitungan detik. Dapatkan penilaian gratis Anda dan temukan opsi terbaik untuk Anda. Sekarang juga di pdsdebt.com/overthecounter, yaitu pdsdebt.com/overthecounter, pdsdebt.com/overthecounter. Keluarga TP mengumumkan bahwa Meki secara verbal kasar kepada Monique selama pernikahan. Saudara ipar Spencer TP, Rob Misla, menyampaikan hal ini kepada Angela Levy di Law and Crime untuk kami. Kami bertemu Monique pada tahun 18 ketika Spencer pertama kali memperkenalkannya kepada kami, tapi kami cukup yakin karena hanya dari cerita Monique kepada kami tentang dirinya. Dia tak pernah memanggil namanya, hanya menyebutnya mantan suami, menggambarkannya sebagai monster, kasar secara emosional, dan suka mengancam. Dan kamu tahu lah, dia melakukan segala yang dia bisa untuk membebaskan diri dari situasi itu dan kemudian bertemu dengan Spencer serta menjalani hidup yang sangat bahagia. Tapi aku tidak bisa berbicara atas nama Monique, tapi aku tahu bahwa itu mengubah dirinya sebagai pribadi dan mungkin hal itu selalu ada di benaknya. Aku tidak tahu. Pandangan Maki tentang hubungan itu tidak jelas. Dia belum pernah bicara soal pernikahannya sejak ditangkap. Namun seorang wanita yang mengaku pernah berkencan dengan Maki baru-baru ini muncul di TikTok. Postingan sudah dihapus, jadi kami hormati privasinya. Kami juga sudah menghubunginya untuk komentar, tapi belum mendapat balasan. Dalam postingan TikTok itu, dia mengunggah foto bersama Maki sebagai bukti hubungan yang dimulai sejak usia 17 tahun. Akhir tahun itu hingga sebagian besar 2018 hubungan mereka berkembang hingga Maki akhirnya bertemu keluarganya. Dia mengklaim mereka bertemu saat residensi karena sama-sama di bidang medis pada usia 17 tak lama setelah Maki bercerai dari Monique. Menurutnya, Maki mengatakan dirinya korban perceraian itu. Bahwa dia pulang ke rumah suatu hari dan Monique sudah pergi, dia sendiri sudah pergi. Dia telah membawa anjingnya dan hanya itu. Dia kaget itu terjadi, terlepas dari bagaimana pernikahan itu berakhir. Polisi di Columbus, sekali lagi, mereka secara resmi mengatakan bahwa mereka percaya apa yang terjadi pada tanggal 30 Desember 25 kepada keluarga Tapis adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Teknisi polisi Columbus, 7. Ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumah mereka. Kisah ini dalam banyak hal sangat mengerikan dan begitu sulit untuk dipahami. Di satu sisi, itu karena Monique dan Spencer TP adalah pasangan yang sangat dicintai banyak orang. Dan mereka bukan hanya sekadar teman bagi banyak orang. Mereka adalah seorang ibu dan ayah bagi 2 anak kecil, usia 4 dan 1 tahun. Anak-anak yang sekarang akan tumbuh tanpa orang tua mereka karena apa yang terjadi. Tapi juga yang sulit untuk dipahami adalah betapa mengejutkannya bahwa sesuatu seperti ini bisa terjadi. Maksud saya, saat Anda menerima panggilan pertama dari atasan Spencer sekitar pukul 9 pagi di bulan Desember, tanggal 30, petugas operator sulit percaya ini lebih dari kasus orang hilang. Spencer, rekan kerja saya, tidak masuk pagi ini dan tidak bisa dihubungi, begitu juga keluarganya. Dia tidak masuk kerja. Benar? Oke, apakah dia punya masalah kesehatan? Tidak, dia selalu bisa diandalkan. Kami tak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu. Saya di Florida, pemilik bisnis dan karyawan saya memberitahu bahwa dia absen padahal biasanya menjalankan kantor. Spencer Tepe adalah seorang dokter gigi baru-baru ini, 2 golom dari Belief Of, dan cerita ini dimulai pada tanggal 30. Saat Tepe absen kerja, rekan-rekannya khawatir karena ia selalu hadir. Akhirnya mereka menelepon atasan Spencer yang bilang sedang berlibur di Florida.
Itu tidak biasa untuk Spencer, tidak ada di kantor dan tidak memberitahu siapapun. Lebih parahnya, Monique juga tak bisa dihubungi. Ada keadaan darurat apa di sana? Polisi atau medis? Mungkin keduanya. Saya rasa saya tidak tahu. Saya lelah melakukan ini. Kami sudah dipanggil ke sana. Mereka mengetuk pintu depan dan belakang berkali-kali tanpa jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Saya bisa mendengar anak-anak di dalam dan saya pikir saya mendengar salah satu dari mereka berteriak. Tapi saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintunya atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Kamu di sana saat polisi datang? Saya tidak. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Oke, baiklah. Kami akan mengirimnya kembali kepadamu. Sebagian alasan mengapa petugas operator tampak ragu apakah kasus ini lebih dari sekadar rutinitas adalah karena petugas yang dikirim ke rumah keluarga TP untuk pemeriksaan kesejahteraan malah mendatangi rumah yang salah. Rekaman video polisi Columbus ini menunjukkan petugas berada di rumah yang berjarak beberapa blok dari lokasi tujuan. Sekitar pukul 10 pagi tanggal 30 Desember, lebih dari 1 jam setelah atasan Spencer menelepon darurat 911 pertama, teman keluarga TP yang khawatir mendatangi rumah mereka masuk lalu naik ke lantai atas menurut polisi. Kedua anak yang berusia 4 dan 1 tahun ditemukan selamat di rumah dan kini dirawat keluarga. Namun, temannya lalu melihat tubuh Spencer TP di kamar tidur lantai 2. Bos kami belum masuk kerja dan sudah 3 jam tak bisa dihubungi. Kami sudah di lokasi dan bisa mendengar. Baik, saya sudah bicara dengan seseorang di sana. Saya hanya memastikan sudah ada yang menelepon. Polisi menyatakan Spencer dan Monique ditembak beberapa kali. Detektif menemukan selongsong peluru di lokasi, namun tersangka belum diketahui. Penyelidikan sebenarnya baru saja dimulai. Awalnya, kami mendengar tentang kamera polisi yang dipasang di dekat rumah keluarga TP, tetapi tidak jelas apakah kamera itu merekam sesuatu yang membantu dalam penyelidikan. Polisi meminta rekaman kamera pengawas warga sekitar karena yakin Spencer dan Monique dibunuh saat itu. Mereka meminta masyarakat mengirim rekaman video antara pukul 2 hingga 5 pagi pada 30 Desember. Dan disinilah polisi tampaknya mendapatkan terobosan besar dalam kasus ini. Kamera Nest merekam pria berpakaian gelap berjalan di gang belakang rumah Spencer dan Monique tengah malam saat mereka dibunuh. Itu adalah orang yang menarik perhatian, kata polisi. Seseorang dengan cara berjalan yang cukup unik yang sedang memalingkan wajah dari kamera. Sekarang, apakah ini pelakunya atau hanya seseorang yang pulang dari bar tengah malam sehari sebelumnya? Tahun baru, suhu malam sekitar 20 derajat. Pada Januari, polisi menangkap dan itu sangat mengejutkan. Seorang pria ditahan diduga di sebuah Chick-fil-A di Winnebago County, Illinois. Lebih dari 7 jam perjalanan dari Columbus. Dan tersangka itu adalah Dr. Michael David McKee, mantan suami Monique. Polisi menyatakan dia ditangkap dekat tempat kerjanya, pusat medis di Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam barat Chicago. Ini adalah serangan terkait kekerasan dalam rumah tangga. Seperti diketahui, McKee adalah mantan suami Monique TP. Kami memiliki rekaman kendaraan tersangka dari kamera pengawas yang datang sebelum pembunuhan dan pergi tak lama setelahnya. Detektif mengaitkan kendaraan ini dengan McKee. Kendaraan itu ditemukan di Rockford, Illinois, dan ada bukti bahwa McKee memilikinya sebelum dan sesudah pembunuhan. Kami juga dapat mengatakan bahwa beberapa senjata diambil dari properti milik McKee. Dan ada kaitan awal dari Nibin kami ke salah satu senjata yang menghubungkannya dengan pembunuhan tersebut. Kami telah menelusuri masa lalu McKee sejak penangkapannya. Ia dibesarkan di Zanesville, Ohio, kota berpenduduk sekitar 25.000, 1 jam di timur Columbus. Seorang wanita di TikTok yang mengaku pernah berkencan dengan McKee mengatakan McKee memberitahunya bahwa dia diadopsi. Seseorang yang tumbuh bersama McKee juga mengatakan hal yang sama. Catatan adopsi bukan dokumen publik, jadi tidak bisa dicari. Jadi, kami hanya punya cerita tentang keluarga McKee. Jika itu benar, kita tidak tahu seperti apa situasi di sekitar masa kecilnya dan mengapa dia diadopsi, serta kapan dia diadopsi. Kita akan lihat apa yang terungkap seiring kasus ini terus berjalan. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan hal ini mengejutkan karena dia sangat pintar, meski agak canggung secara sosial.
Kita sedang membicarakan seseorang yang lulus sebagai yang terbaik di kelasnya, merupakan seorang sarjana berprestasi nasional, bahkan mendapat penghargaan kehormatan di tingkat negara bagian dalam olahraga sepak bola. Dari segi resume, dia punya banyak keunggulan. Dia pindah dari Zanesville ke Columbus untuk kuliah di Ohio State, menjadi mahasiswa baru sekitar 2006 lalu, lulus sarjana dan sekolah kedokteran di Ohio State pada 2014. Tentu saja, dalam perjalanannya, dia bertemu Monique Sabaturski. Kami menemukan foto Facebook mereka tahun 2013 saat mereka tampak berpacaran. Sekarang, Maki tampaknya telah menghapus profil Facebooknya dan tidak jelas kapan dia menghilang dari dunia maya. Maki tinggal di Virginia dari 2015 hingga 2020 untuk residensi dan bercerai dari Monique pada 2017. Dilaporkan bahwa dia menjalani fellowship bedah pada 2022 di Maryland. Anda bisa lihat, untuk menjadi ahli bedah vaskular, dokter spesialis pembuluh darah dan arteri. Dibutuhkan banyak pendidikan, kira-kira bertahun-tahun, untuk mencapai titik di mana Anda benar-benar menjadi seorang ahli bedah. Tapi tampaknya setelah fellowship itu di tahun 2022. Disinilah segalanya, setidaknya dari apa yang bisa kami temukan, mulai menjadi tidak jelas tentang di mana sebenarnya Maki berada dan apa yang dia lakukan. Kami tahu, dia punya lisensi bedah aktif di Illinois, tempat dia ditangkap, dan di California, meski tidak jelas apakah dia pernah tinggal di California. Untuk punya lisensi ahli bedah di negara bagian itu, kamu tidak harus tinggal di sana. Sekarang kami tahu dia pernah tinggal di Las Vegas. Dan disinilah latar belakang yang tampak bersih, profil LinkedIn yang tampak sempurna, jika boleh dibilang, dari Michael Maki mulai terlihat agak mencurigakan. Ada gugatan malpraktik, mencantumkan Maki yang diajukan tahun 24. Terkait prosedur tahun 23, di mana seorang pasien mengklaim bahwa kateter dimasukkan ke dalam tubuhnya secara tidak benar. Dia mengklaim bahwa kateter tersebut patah dan meninggalkan potongan sepanjang lebih dari 8 inci di dalam tubuhnya. Maki bukan pelaku prosedur tersebut, namun namanya tercantum di gugatan karena dianggap bertanggung jawab melatih karyawan yang melakukannya. Kecurigaan muncul saat perusahaan pengantar dokumen dan gugatan yang diubah dalam kasus ini mencoba mencari dia. Dalam dokumen pengadilan di Vegas, tercatat 9 kali orang mencoba mengantarkan dokumen kepada Michael Maki dan berusaha menemukannya. Mereka tidak bisa melakukannya, jadi harus menyerahkan dokumen itu langsung, tapi tidak menemukan orangnya. Ini bermula pada September tahun lalu, sekitar 3 bulan sebelum dia diduga membunuh Monique dan Spencer TP di bulan yang sama, tanggal 30. Pria yang mencoba mengantarkan dokumen mengatakan dia pergi ke alamat yang terdaftar atas nama Maki dan tidak ada jawaban. Semuanya sepi. Ini terjadi sekitar pukul 7.30 pagi. Keesokan harinya, orang itu kembali dengan dokumen sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Kali ini mereka menulis, tampaknya ada orang di rumah. Kutipan. Terdengar suara televisi saat saya mengetuk. Televisi dimatikan, saya membunyikan bel dan mengetuk beberapa kali tanpa ada respons, tertulis 8 hari kemudian pada tanggal 9 Oktober dan catatan masuk berbunyi seperti itu. Mereka berbicara dengan Dr. Peter Caravella di Las Vegas Surgical Associates, kelompok bedah tempat Michael David Maki diduga bekerja. Dan inilah bagian yang benar-benar mengejutkan karena rekan kerjanya mengatakan, kutip, dia bilang dia tidak tahu di mana Dr. Michael Maki sekarang. Katanya dia baru saja menghilang sekarang. Michael Maki bukan hanya karyawan kecil di kelompok medis ini. Pria ini ahli bedah vaskular. Dan menurut orang di tempat praktik, dia memang sudah pergi. Dan pengacara yang mengajukan gugatan itu berbicara kepada WSYX, sebuah stasiun televisi di Columbus, dan mengatakan bahwa mereka percaya alamat yang diberikan kelompok bedah tersebut untuk Michael Maki itu bukan alamat yang sebenarnya. Mereka menyebut situasi ini unik dan mengatakan jika harus memilih profesi medis. Untuk seseorang yang dituduh melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepada Michael Maki, seorang ahli bedah vaskular adalah salah satu orang terakhir yang Anda harapkan akan didakwa dengan pembunuhan ganda. Kembali ke usaha menghubungi Michael Maki, pada hari yang sama, petugas pengantar mendatangi lagi alamat yang terkait dengan Maki. Sekali lagi, tidak ada siapapun di rumah.
Mereka juga tahu izin medis Maki untuk Nevada habis pada Juni 2025 sesuai dokumen. Mereka mencari lagi, menemukan alamat lain di Vegas, namun saat ke rumah itu pada 20 Oktober 2025, seorang wanita membuka pintu dan berkata, Maki tidak tinggal di sana serta tidak mengenalnya. Maki kemudian pindah ke Chicago dan mulai bekerja di pusat medis OSF Saint Anthony di Rockford, yang telah mengonfirmasi kerja sama dengan penyelidikan ke media lokal. Namun, banyak pertanyaan muncul soal jenis dan frekuensi pekerjaan Michael Maki sebelum ditangkap. Belum jelas apakah kelompok medis itu tahu soal gugatan malpraktik yang melibatkan Maki. Polisi menuduh bahwa pada 29 atau 30 Desember, Michael Maki mengemudi dari Rockford ke Columbus yang berjarak sekitar 7 jam. Dia keluar dari kendaraan dan kemudian diduga membobol rumah Monique dan Spencer Tepe. Begitu di dalam, dia menembak pasangan itu beberapa kali di kamar tidur mereka di lantai 2. Dia kembali ke kendaraan dan mengemudi ke Illinois. Polisi menyatakan mereka mengikuti tersangka ke mobil yang terlihat berjalan di gang saat Spencer dan Monique dibunuh. Polisi mengatakan bahwa mereka yakin orang yang dicurigai itu sebenarnya adalah Dr. Maki. Mobil yang dikendarai oleh orang yang dicurigai itu terdaftar atas nama Maki. Mereka mengatakan mobil itu tiba di Columbus sebelum pembunuhan dan pergi tak lama setelahnya. Maki ditangkap Januari lalu dan sempat hadir singkat di pengadilan, di mana ia melepaskan hak ekstradisi sehingga siap dijemput penegak hukum Ohio dan dibawa ke negara bagian Buckeye. Itu jadi awal hari Jumat. Maki hadir lewat video untuk sidang di pengadilan umum. Dia berdiri di sebuah ruangan di penjara dan mendengarkan saat kasusnya diajukan ke pengadilan. Dan sekali lagi, itu sangat singkat. Berikut ini. Selamat siang Yang Mulia, Stephen Scott dan Lander, Sheila Favor untuk negara bagian kasus negara bagian Ohio versus Michael Maki. Ini 6, catatan rekor 2, 5, 3. Ada 5 dakwaan, 4 dakwaan pembunuhan berat, kejahatan tidak terklasifikasi, dan 1 dakwaan perampokan berat, kejahatan tingkat 1. Setiap dakwaan disertai spesifikasi senjata api 3 dan 6 tahun. Terima kasih, batalkan, silakan tampilkan diri Anda. Terima kasih Yang Mulia, Diane Manashi mewakili Michael Maki. Terima kasih Yang Mulia. Terkait tuduhan itu, kami mengaku menerima, membacanya, dan menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan. Kami juga akan melepaskan permohonan jaminan saat ini, meskipun kami tentu saja berhak untuk mengajukannya di kemudian hari. Formulir pengajuan tidak bersalah telah dilaksanakan dan ditandatangani atas nama klien saya. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Terima kasih penasihat. Saya sudah menandatangani pengajuan tidak bersalah dan formulir pelepasan jaminan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih. Pengacara Maki menyatakan ia mengajukan pembelaan tidak bersalah dan tidak meminta jaminan di sidang ini. Bergabung bersama kami untuk membahas kasus ini adalah Sky Lazaro, pengacara pembela pidana. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih. Ini adalah kasus yang sangat terkenal, dan banyak dari kasus-kasus terkenal seperti ini dimulai dengan adanya misteri yang berkembang, lalu tiba-tiba kita memiliki seorang tersangka. Dan sekarang dia berada di Ohio dan dia akan menghadapi tuduhan yang sangat berat untuk pembelaannya. Pada titik ini, apa sebenarnya yang dilakukan oleh seorang pengacara pembela pidana? Mengetahui hal itu, jika kasus ini sampai ke persidangan, maksud saya, itu mungkin akan terjadi bertahun-tahun dari sekarang. Benar, kita masih jauh dari persidangan. Dewan juri sudah mendengar bukti dan mengeluarkan dakwaan. Jadi sidang pertama ini kemungkinan besar hanya akan menjadi momen dia mengajukan pembelaan. Jadi sebenarnya yang dilakukan pengacaranya sekarang adalah mencari tahu, Anda tahu siapa yang perlu saya ajak bicara? Mungkin membangun tim di sekelilingnya yang terdiri dari para penyelidik, atau jika dia akan membawa penasihat hukum lain, hal-hal seperti itu. Intinya benar-benar mulai mempersiapkan diri untuk kasus ini. Mereka kemungkinan telah menerima beberapa dokumen awal dari kejaksaan. Mungkin belum ada beberapa hal seperti itu, tapi intinya sedang mencoba meletakkan dasar untuk memulai. Apa hal-hal awalnya? Michael Maki dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, meski menghadapi tuduhan serius. Kita baru mendengar dari pihak polisi dan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan ada kaitan antara dia dengan, menurut mereka, ada kaitan antara dia dengan apa yang terjadi pada Monique dan Spencer Tepe. Bagaimana percakapan awal Anda saat menangani klien seperti ini, ketika hanya Anda dan dia di ruangan dan mencoba memahami situasinya?
Tahukah Anda kunci utamanya adalah membangun hubungan baik dengan klien sebelum mulai bertanya seperti, "Hey, apa yang terjadi di sini?" Atau "Apakah ini benar-benar terjadi?" Jika Anda menanyakan pada klien, "Apakah ini benar-benar terjadi?" Sebenarnya Anda sedang membangun hubungan baik dengan klien. Pengacaranya adalah penasihat hukum pribadi. Jadi Anda tahu, seseorang dari keluarga atau setidaknya seseorang telah menghubungi Anda dan menawarkan Anda tahu untuk membayar biaya Anda untuk menangani kasus ini. Tapi tetap saja ada tingkat kepercayaan yang harus dibangun antara Anda tahu seorang pengacara dan kliennya, baik itu pengacara yang ditunjuk oleh negara maupun pengacara yang disewa secara pribadi. Klien Anda harus sangat percaya pada Anda agar keputusan yang diambil tepat dan kasus tidak diwarnai pertengkaran. Jadi percakapan awal ini sebenarnya lebih sedikit membahas kasusnya dan lebih banyak tentang orangnya. Ini kasus pembunuhan. Kemungkinan dia tidak bebas dengan jaminan, jadi mereka mungkin akan ajukan penahanan. Jadi dia mungkin mencari info biografi, tapi tujuannya lebih untuk membangun hubungan. Pertimbangan apa yang diperhatikan pengacara pembela pidana saat memutuskan akan mengajukan pertanyaan atau tidak? Menurut saya, itu tergantung preferensi pribadi dan pengacaranya, serta kapan mereka ingin bertanya. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan sebelum Anda tahu apapun tentang kasusnya, atau sebelum Anda memiliki laporan polisi atau hasil penyelidikan atau apapun, adalah menanyakan terlalu banyak pertanyaan. Dan alasannya adalah Anda tidak ingin menempatkan diri Anda dalam posisi yang membuat Anda harus mundur dari kasus tersebut karena konflik kepentingan. Anda tahu jika Anda menanyakan banyak hal kepada klien Anda, dan orang-orang biasanya merasa takut pada awalnya, dan mereka mungkin tidak menceritakan seluruh kisahnya kepada Anda. Atau Anda tahu, mereka mungkin berpikir mereka sedang melindungi diri mereka sendiri dengan menceritakan versi cerita yang berbeda kepada Anda. Jika Anda mengetahui sesuatu yang tak bisa dilupakan, itu bisa menempatkan Anda dalam posisi sulit saat mewakili seseorang, bahkan membuat Anda mundur dari kasus tersebut. Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang saya tahu, saya sering dapatkan dari orang-orang, seperti, "Oke, jadi Anda duduk di ruangan bersama seseorang?" Dan saya tidak berbicara secara spesifik. "Michael McKee, kita akan membahas bukti yang menurut polisi mereka miliki saat ini." Tapi secara umum saja, jika seorang klien mengatakan bahwa mereka melakukannya, bagaimana hal itu memengaruhi Anda sebagai pengacara dalam membela orang tersebut? Jika mereka sudah jujur kepada Anda dan mengatakan bahwa mereka memang melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka, Pengacara tidak bisa menempatkan seseorang di kursi saksi untuk bersumpah palsu. Jika klien Anda mengaku, Anda tetap bisa mewakili mereka. Ini tidak berarti Anda tidak bisa membantah bukti negara, memperjuangkan isu penindasan, atau bekerja sebaik mungkin untuk mereka. Yang tidak bisa Anda lakukan adalah menempatkan mereka di kursi saksi dan membiarkan mereka duduk di sana lalu berkata, "Saya tidak melakukannya." Jadi sebenarnya itulah dampak yang ditimbulkannya. Anda hanya perlu berhati-hati tentang bagaimana Anda melanjutkan kasus ini untuk memastikan bahwa Anda tetap mematuhi kewajiban etis Anda kepada pengadilan. ya, dan sekali lagi, kita tidak tahu seperti apa percakapan dengan Michael McKee. Dan sampai kita melihat semua bukti yang disampaikan dari kedua belah pihak, kita akan melihat seperti apa pembelaannya. Sekarang, kita sudah mendengar dari polisi dan sepertinya melalui kamera video, lalu pendaftaran kendaraan tersebut mereka menyebut ada beberapa senjata ditemukan di rumahnya yang diduga terkait dengan tempat kejadian perkara. Memang begitu. Aparat penegak hukum menyoroti fakta bahwa dia pernah menikah dengan Monique Tepe. Apa yang menurut Anda menonjol saat ini tentang kasus yang harus dihadapi oleh pembelaan Michael McKee? Seiring kasus ini terus berlanjut, Tergantung hasil hubungan mereka, menurut saya itu akan jadi bagian penting. Apakah ini hanya dilakukan secara spontan? Apakah dia telah menguntitnya? Apakah dia telah mengikutinya? Atau hal-hal seperti itu. Menurut saya ini mungkin hal tersulit untuk dilupakan. Saya tahu mereka bilang ada balistik awal yang cocok dengan senjata. Saya rasa sekarang ini ada banyak kesaksian ahli yang terlibat dalam hal itu, dan kenyataannya tidak selalu seperti yang ingin kita percayai. Ya, kamu tahu menonton acara televisi tentang mencocokkan selongsong peluru dengan kejahatan dan semacamnya. Menurut saya, bagian tersulitnya adalah jika itu memang dia dan mobil di kamera pengawas, karena kenapa dia ada di sana tanpa alasan kuat, itu tidak dekat dengan rumah atau tempat kerjanya kan? Tapi waktu kejadiannya sesuai dengan yang mereka bilang sebelumnya. Jadi menurut saya ketika kamu seorang pengacara pembela, itulah bagian tersulit yang harus kamu hadapi. Apakah itu benar-benar dia di dalam mobil itu? Apakah itu mobilnya?
Mengapa mobil itu di sana? Hal-hal seperti itu. Benar, apalagi jika kamu tahu. Polisi bilang mereka bisa melacak kendaraan itu ke Rockford, Illinois, tempat dia tinggal atau bekerja. Saya tahu dia tinggal di Chicago. Itu pasti beberapa pertanyaan yang ingin dijawab juri jika kita sampai di sana. Bagian lain dari ini juga. Dan kamu tahu, pembelaan pidana itu, seperti yang kamu tahu, memang pekerjaan yang berat. Tapi itulah alasannya. Kamu tahu kenapa orang-orang baik melakukannya. Kamu harus benar-benar punya keahlian di bidang itu. Dan saya langsung teringat keluarga Tepe, mereka punya citra publik yang baik, mereka sangat disukai, mereka dicintai, mereka adalah orang tua yang hebat. Dan ketika kamu menjadi seorang pengacara pembela pidana, bagaimana kamu menghadapinya? Jika melihat ini sebagai cerita, mereka tokoh utama di mata publik. Kamu membela seseorang yang dituduh sebagai antagonis utama. Bagaimana menghadapi dinamika itu di ruang sidang tanpa melanggar prinsip yang kamu tahu? Saya tahu kita bicara hal yang masih lama terjadi, seperti persidangan juri, tapi membuat juri marah jika kamu menyerang kredibilitas korban kejahatan ini. Menurut saya itu harus kamu pertimbangkan dari awal. Ini akan cukup menentukan bagaimana kamu menangani kasus ini, Pers, atau apa yang kamu masukkan dalam bagian fakta. Mereka sangat disukai, kejahatan ini tragis, dan 2 anak kecil mereka turut hadir. Maksudku, nggak ada yang lebih buruk lagi dalam hal cerita korban yang sangat mengundang simpati, dan itu membuatnya sangat mudah untuk membenci klienmu. Jadi kamu harus sangat-sangat berhati-hati untuk benar-benar menghindari apapun yang mungkin kamu tahu dianggap tidak sopan atau semacamnya terhadap orang-orang ini. Sekarang siapa yang tahu, mungkin saja ada hal-hal yang muncul saat proses penemuan bukti. Kasus-kasus seperti ini kadang-kadang bisa berubah secara drastis, terutama ketika terjadi begitu saja tanpa diduga. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tahu apa yang akan kita temukan dan mungkin itu bisa berubah. Ya, tapi menurutku pada awalnya, dan terutama saat persidangan kamu harus sangat berhati-hati untuk tidak menyerang para korban dalam kasus-kasus seperti ini atau keluarga korban. Juri akan membencimu hanya karena itu. Jadi, fokuslah apakah penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Kamu tahu? Apakah semua orang sudah benar-benar teliti? Tidak ada kesalahan yang dibuat, kamu tahu kalau ada kesalahan atau laporan yang hilang. Kamu terus menekankan hal-hal seperti itu selama proses pembelaan dan persidangan, dan sebisa mungkin menjauh dari, kamu tahu, memberikan simpati tambahan untuk para korban. Sungguh. Ya, maksud saya, situasi seperti itu benar-benar seperti berjalan di atas tali tipis. Dalam kasus terkenal seperti ini, dengan banyak publisitas, baik acara kejahatan nyata maupun media nasional lama ikut meliput kasus ini. Bagaimana Anda mengatasi hal itu dalam jangka panjang? Bukan sekadar hari ini atau membuat pernyataan ke media yang hadir, tapi ketika Anda membela klien yang menjadi pusat perhatian dalam kasus seperti ini, bagaimana Anda menangani sorotan media? Karena itu akan berlangsung dalam waktu yang lama. Anda tahu banyak pengacara mengambil pendekatan yang berbeda untuk hal ini. Menurut saya itu agak tergantung pada kasusnya. Maksud saya saat kita menyaksikan persidangan Karen Reed, Anda tahu, menurut saya interaksi mereka dengan media mungkin membantu selama 2 persidangan kasus itu. Jadi menurut saya itu memang sangat tergantung. Saya pikir pada awalnya Anda harus sangat berhati-hati dengan apa yang Anda katakan, Anda tahu di depan umum dalam kasus seperti ini. Karena hal terakhir yang Anda inginkan adalah harus menarik kembali apapun yang sudah Anda katakan. Anda tahu seiring kasusnya berjalan, jika ada hal-hal yang menurut Anda bisa disampaikan sesuai aturan Anda tahu, membela kasusnya berarti Anda terikat semua aturan perilaku profesional tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Banyak pengacara memilih tidak berinteraksi dengan pers, saya pun tidak akan berkomentar. Mungkin memang seperti itu. Namun masalahnya jika Anda tidak pernah berinteraksi dengan pers. Satu-satunya cerita yang beredar adalah apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut dan apa yang mereka masukkan dalam berkas mereka yang semuanya tidak baik. Ya, itulah pertarungannya. Saya yakin Anda melihatnya. Karena sebagai peliput, berkas baru biasanya langsung menarik perhatian dan jadi headline. Kita akan melihat sisi cerita Michael McKee. Hari ini hanya 1 langkah awal dan prosesnya akan panjang. Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
pengacara pembela kriminal Sky Lazaro. Senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan di YouTube, Spotify, dan kini episode On The Case ada di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.